Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita dalam rangka menjaga ketaatan dan juga ketakwaan kepadanya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-28. Pembahasan kita masih membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tema yang akan kita angkat di hadis ini yaitu tentang mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Taib, ikhwan sekalian rahimakumullah, saya bacakan dulu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Derajat hadis ini disebutkan oleh para ulama, hadisnya adalah hasan sahih. Hadis dari Abu Najih, sahabat Nabi, ada yang namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat. Wajilat minhal qulub. Nasihat tersebut membuat hati menjadi bergetar. Wadarifat minhal uyun, dan menjadikan mata menjadi menangis. Fakulna, lalu kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatan muwadda'in. Sepertinya ini adalah mau'idah ataupun wasiat dari orang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh memberikan nasihat kepada para sahabat beliau. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, wassama' wa ta'ah, dan mendengar serta taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum, maka sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian. Dalam riwayat lain ada kalimat ba'di, yaitu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat begitu banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, oleh karena itu wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang telah mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Abdu 'alaiha binawajidi,
Kemudian gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah kalian setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu disebut dengan bid'ah yang menyesatkan. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wa qala, dan dikatakan haditsun hasanun sahihun. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Baik, ikhwan sekalian rahimakumullah, ya. Di hadis ini ada beberapa poin yang akan kita bahas insyaallah taala pada malam hari ini. Intinya adalah terkait dengan masalah hadis yang lumayan begitu panjang ini, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat tentang wasiat beliau yang sangat berharga sekali, wasiat yang sangat mulia. Karena dengan wasiat ini maka kita akan bisa selamat, baik itu selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Poin yang pertama, bahwa pembahasan di dalam hadis ini berkaitan dengan kewajiban bagi kita semua untuk meninggalkan bid'ah dan berpegang teguh kepada sunnah. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hadis ini merupakan lanjutan dari pembahasan hadis yang kelima yang dulu pernah kita bahas. Hadis yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Yang artinya adalah, dan barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, maka perkara baru tersebut akan tertolak. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dalam Islam, dalam agama, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Artinya adalah bahwa yang akan kita bahas di dalam hadis ini ataupun nasihat dari Rasulullah SAW ini yang masih ada kaitannya dengan larangan bagi kita untuk melakukan kebid'ahan ataupun amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian yang kedua, ikhwan, poin yang kedua tentang lafaz mau'izah. Jadi kalimat mau'izah ini disebutkan oleh perawi hadis ini yaitu Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Jadi lafaz mau'izah itu maknanya adalah wejangan kalau bahasa kita. Jadi kalau wejangan itu biasanya isinya ya terkadang motivasi, terkadang peringatan. Misal ada orang yang malas untuk ngaji, maka diberi mau'izah ataupun diberi wejangan. Ada orang yang malas kerja misalnya, diberi mau'izah ataupun wejangan. Jadi isinya adalah memberikan motivasi kepada orang yang diberi wejangan tersebut. Kalau perkara-perkara itu terkait dengan masalah hal-hal yang menjurus kepada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa atau hal-hal yang merugikan pada orang yang diberi wejangan, maka ini sifatnya adalah peringatan. Jadi sifatnya bukan sekedar nasihat biasa. Tapi dalam nasihat ini ada inti yang dituju, ada maksud yang diinginkan. Dan biasanya hal ini
disampaikan oleh Nabi SAW setelah ba'da sholat subuh. Karena biasanya orang-orang kalau sudah habis sholat subuh itu kan, kalau misalnya dia tidurnya nyenyak semalam, ya, jadi berbagai macam kepenatan yang ada di otak dia itu kan sudah mulai mencair, Pak. Hatinya sudah, kalau malam itu dia marah, sudah reda. Atau mungkin ketika malamnya dia sudah gunakan untuk qiyamul lail, ya, untuk berzikir, beristighfar kepada Allah, yang di situ tentunya akan dapat melunakkan hatinya. Sehingga ketika ba'da sholati subuh seseorang itu mendapatkan wejangan ataupun mendapatkan nasihat, maka dia paling tidak akan lebih menerima dibanding waktu-waktu yang lain. Makanya sebenarnya taklim ba'da sholat maghrib ini kurang tepat, ya. Karena mungkin antum udah pusing, udah penat dari pekerjaan antum, yang ngojek sudah lelah di jalan, ya, menghindari macet yang tidak bisa dihindari, yang mungkin yang kerja di kantor sudah dimaki-maki sama bosnya, dan yang lain sebagainya lah. Berbagai macam hiruk pikuk kehidupan dunia itu pada siang ini telah kita lalui, ya. Makanya terkadang ketika ba'da sholatil maghrib kemudian kita duduk bermajlis, ya ada yang masih kepikiran, ya, ada yang masih mengganjal dalam hati, ya, sehingga terkadang ketika bermajlis ilmu ya nggak fokus, ya. Bisa kadang keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, atau keluar kuping kanan kemudian nggak masuk kan gitu. Terkadang begitu, ya, kadang penat. Ya cuman ada yang seseorang yang menjadikan bermajelis ilmu ba'da sholatil maghrib ini sebagai rehlah dia, rehlah imaniyah, sehingga dia jadikan sebagai apa? Sebagai penyejuk dan penenang hatinya setelah dia menghabiskan waktunya dalam hari itu memikirkan urusan dunianya. Saya mau bermajelis ilmu lah, karena tentunya majelis ilmu adalah majelis ketenangan. Makanya nggak ada majelis ilmu itu ada gombreng-gombreng dan lain sebagainya. Apalagi nyanyi ya nafsuti ya itu nggak ada. Ya. Jadi tenang, nyaman, ya. Antum mendengarkan apa yang disampaikan, sama-sama mengoreksi amalan-amalan kita, ya, keseharian kita, ibadah kita, kan begitu. Bisa juga seperti itu. Namun yang biasa disampaikan oleh Rasulullah sering, ya, memberikan wejangan kepada kaum muslimin secara umum, ya. Tapi beliau jarang sekali memberikan mau'idhah, baik itu sifatnya motivasi ataupun peringatan, kecuali ba'da sholatis subuh. Dan itu pun tidak sering, terkadang, ya. Seperti itu. Nah, kenapa demikian? Disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'idati fil ayyam. Beliau itu tidak sering memberikan wejangan kepada kami. Beda ya dengan wejangan sama memberikan khabar ilmu, ya. Kalau biasanya wejangan itu sifatnya tadi sudah kita sebutkan, isinya itu memberikan motivasi dan peringatan. Kalau ilmu, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa wahyu ataupun praktek-praktek agama yang harus dijalankan oleh para sahabat-sahabatnya dan umumnya kaum muslimin. Tapi kalau wejangan ini beda, makanya beliau itu jarang, ya. Artinya tidak sering memberikan wejangan yang sifatnya motivasi ataupun peringatan. Kenapa? Karena karahiyatan as-sa'amatu alaina. Karena dikhawatirkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami ini menjadi bosan. Orang kalau sering dinasihati itu, terlalu sering mendapatkan nasihat itu, biasanya dia akan jadi jenuh dan bosan, ya. Makanya mungkin kalau kita terapkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ya kalau memberikan nasihat, ya misalnya memberikan wejangan, motivasi ataupun mengingatkan dia, ya jangan sering-sering juga. Ini ada suami cerewetnya minta ampun, ya. Pagi ngomongin lagi sama istri, jangan lupa baca Quran.
Iya Bi, tadi udah baca. Siangnya ditanya lagi, udah baca Quran belum? Udah Bi, tadi udah baca. Suaminya pulang lagi habis ngecek, tanya lagi, udah baca Quran belum? Udah Bi, udah baca. Ba'da asar ditanya lagi, udah baca Quran belum? Awas lo nggak baca Quran, ya, bisa masuk neraka lo. Diancam begitu terus berkali-kali. Orang jadi bosan. Lama-lama nih bini ngomong sama kita, emang lo baca Quran juga? Gitu ya. Jadi jangan sering-sering. Ya terkadang antum sampaikan. Ya. Nanti kasih jeda 2 hari atau 3 hari. Ya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ya. Ketika memberikan wejangan, nasihat ataupun motivasi juga jangan sering-sering. Tapi kalau melarang dia ketika dia telah melakukan hal yang melampaui batas, misalnya yang kita lihat mungkin dia melakukan pagi, siang dia melakukan, kita bisa tahan, memang wajar, harus. Tapi yang dimaksud di sini saat kita memberikan motivasi ataupun peringatan, maka jangan terlalu sering. Maka ini yang menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Terkait dengan mau'idhah ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga sering perintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contohnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 63. Di mana Allah berfirman wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan berilah mau'idhah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Jadi biasanya itu mau'idhah itu tadi ya, isinya motivasi dan peringatan, dan biasanya orang yang diberi motivasi dan peringatan itu membekas pada dirinya. Tentunya orang itu akan melaksanakannya. Pasti. Atau di dalam ayat yang lain di surat An-Nahl juga ayat 125 ada kalimat mau'idhah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wad'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, yaitu wejangan-wejangan yang baik. Ya. Jadi Allah juga perintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada para rasul-rasul yang lain, ketika berhadapan dengan umatnya, maka hendaklah terkadang memberikan mau'idhah ataupun wejangan yang baik agar bisa menyentuh hati mereka dan lebih menjernihkan pikiran mereka dan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Taib ikhwan sekalian rahimakumullah. Nah, di sini ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar wejangan dari beliau, maka digambarkan di sini hati mereka pun menjadi takut sampai wadarifat minhal uyun. Kedua mata mereka para sahabat itu berderai air mata. Jadi para sahabat ini menangis. Dan ini menunjukkan dan menunjukkan bahwa kualitas keimanan para sahabat itu begitu luar biasa. Seseorang kalau dia diberi mau'idhah, diberi wejangan baik peringatan maupun berupa motivasi tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, kemudian tidak menjadikan hati mereka itu takut kepada Allah atau dapat membekas dengan kedua mata mereka mengeluarkan air mata, maka ini sangat berbahaya bagi dirinya. Karena ada orang yang kalau mendengarkan musik-musik yang dia sukai, itu orang itu bisa tersentuh menangis. Tapi kenapa ketika mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, justru malah hati dia menjadi keras? Makanya ada yang perlu dipertanyakan nih, ada yang salah nih dengan hatinya. Yang seharusnya kalau dia mendapatkan mau'idhah itu menjadi hati dia bergetar dan kedua mata dia bisa menangis, kok ini tidak? Karena ini sifat orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum."
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila mereka disebut nama Allah, maka wajilat qulubuhum, hati mereka itu menjadi bergetar. Jadi bukan disebut saja Allah, Allah bukan. Artinya diingatkan tentang kewajiban dia sebagai hamba Allah itu apa. Dan ancaman-ancaman dari Allah bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka orang yang beriman akan terpengaruh hatinya dari wasiat dan nasihat tersebut. Ya. Makanya kalau sudah berbicara tentang mau'idhah, biasanya mau'idhah itu disifati dengan mau'idhah balighah. Wejangan itu wejangan yang sangat dalam. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Taib, ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh para sahabat untuk memberikan wejangan ataupun nasihat kepada mereka para sahabat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan memberikan nasihat tentang ketakwaan. Dan takwa ini merupakan wasiat orang-orang terdahulu maupun orang-orang sekarang. Sangat penting sekali wasiat ini. Ya. Makanya kalau ada orang yang datang kepada kita kemudian minta agar supaya diberi nasihat, maka nasihat yang terbaik adalah nasihat takwa. Dia curahkan semua isi hatinya, keluh kesahnya, kesulitan kehidupannya, beratnya memikul beban kehidupannya, dia curahkan kepada kita sebanyak dan selama mungkin dia menyampaikannya. Maka jawabannya satu, sampaikan kepada dia, perbaiki dirimu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang diwasiatkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar pada dirinya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan semua urusannya itu mudah. Ya. Makanya ini wasiat dan nasihat yang terbaik. Terkadang ada satu kawan, ikhwan dia, dia minta nasihat. Dia panjang sekali nulis ya, permasalahannya di WhatsApp. Kemudian terakhir dia sampaikan, mohon nasihatnya Ustaz. Saya cuma mengetik, ittaqillah, takwalah kepada Allah. Kemudian dia tanya lagi, cuman itu Ustaz? Naam. Naam Ustaz, syukran, afwan. Jadi itu nasihat yang terbaik. Kesulitan yang kita hadapi di dunia bisa jadi disebabkan karena hubungan kita dengan Allah kurang baik. Permasalahan kita dengan keluarga kita, kesulitan kita dalam mendidik anak-anak kita. Ketika istri kita membangkang, ketika kita malas untuk bekerja misal, atau mungkin ketika istri kita sudah mulai tidak sopan dan tidak baik dengan kita, maka kuncinya satu, taqwallah. Berarti ada hal yang tidak benar dalam kita menjalani hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa-dosa yang kita masih remehkan. Mungkin ada kesalahan yang belum dimaafkan oleh orang yang kita zalimi. Maka dengan itu ikhwan, bisa menjadikan kehidupan kita ini sulit. Rezeki kita mampet
keadaan kita tidak baik, rumah tangga kita ribut terus setiap hari. Karena ketidaktakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan takwa, maka kita akan bisa introspeksi diri. Oh, ternyata di sini kesalahan saya. Sehingga kenapa saya menjalani kehidupan ini begitu sulit. Rizki saya kok begitu seret. Karena ada yang salah dalam kehidupan kita, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya ikhwan, takwa itu adalah ketika kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalani perintah-perintahnya. Itu yang dimaksud dengan takwa. Makanya ada seorang penyair ketika dia berkata tentang takwa, menyebutkan khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha dzalikat tuqa. Tinggalkanlah, lepaskanlah dosa yang kecil maupun yang besar. Maka itu yang disebut dengan takwa. Jadi selama kita masih meremehkan dosa-dosa kecil, maka kita belum bisa disebut sebagai hamba yang bertakwa. Apalagi dosa yang kita kerjakan adalah dosa-dosa yang besar. Seseorang akan menilai sebuah dosa itu tergantung dengan imannya. Antum akan menilai sebuah dosa, antum anggap itu kecil, padahal itu sebenarnya dosa-dosa besar. Tergantung dengan keimanan antum, keimanan kita. Kalau kita masih punya iman yang besar, iman yang kuat, yang tentunya keimanan ini bisa kita dapatkan dengan bermajlis ilmu, dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan diperbaharui keimanan kita, sehingga kita bisa tahu mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita kerjakan. Kadang ada orang yang menganggap bahwa zina itu merupakan dosa yang biasa aja. Sehingga kalau kita katakan sebagaimana pertemuan kita yang sebelumnya, wal ifu ma haka fi nafsika, perbuatan dosa itu bisa mengusik hatimu. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Kalau bagi mereka yang tidak beriman ataupun keimanan mereka sangat tipis, maka sebesar apapun dosa yang mereka kerjakan, maka mereka akan anggap itu sebagai hal yang biasa. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kan, bahwa innakum la ta'maluna a'malan, kalian melakukan satu amalan ini di zaman sahabat. Berarti Anas ini berbicara kepada tabi'in, masih merupakan generasi yang terbaik. Yang kalian anggap perbuatan itu lebih ringan daripada sehelai rambut. Artinya kalian remehkan. Tapi kunna na'udduha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami menganggap perbuatan itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang dapat membinasakan. Berarti dosa itu ketika dinilai oleh seseorang, maka tergantung dengan keimanan dia. Maka hati-hati awat sekalian rahimakumullah. Jangan sampai ketika ada satu perbuatan dosa yang besar kemudian dia anggap remeh, maka hati dia sangat bermasalah, iman dia sangat bermasalah sekali. Orang ini memiliki penyakit iman yang kronis.
Tapi kalau ada seseorang yang dia memandang sekecil perbuatan dosa itu dia anggap merupakan perkara yang sangat besar, maka tentunya dia memiliki hati yang sehat, memiliki kualitas iman yang baik. Khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha wa dzalika tuqa. Ya, lepaskan dosa-dosa yang kecil maupun besar. Itulah yang dinamakan dengan ketakwaan. Wasta'kamashin fawqa ardin. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas ladang, ya, asyauki yang penuh dengan duri. Yahdharu ma yara, yang seseorang ketika melihatnya pasti akan waspada dan mencoba untuk menghindarinya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali kalian meremehkan sekecil apapun dosa. Karena sungguh gunung itu asalnya dari batu-batu kerikil. Ya. Tanpa disadari ternyata kita telah melakukan banyak perbuatan dosa yang tadinya kita anggap itu remeh kecil, tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa kepada kita. Doa agar supaya Allah selalu memberikan ketakwaan kepada kita. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan. Ini yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kedua. Beliau mengatakan was-sam'u wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Artinya adalah untuk mendengar dan taat. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba atau budak sahaya. Dan ini prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah ikhwan, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Ketika dia sudah menjadi pemimpin kita, maka kewajiban bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kita. Selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Ya. Karena dasarnya firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi pemimpin kita sekarang mereka ulil amri. Apa makna ulil amri? Memegang urusan kita. Ya kan? Siapa yang ngurusin kita? Ya pemimpin kita. Ada orang yang enggak terima ketika ada seseorang yang mengatakan pemimpin kita sekarang mereka ulil amri kita. Dikatakan bukan ulil amri kita, ente masih nyari makan di Indonesia. Ya. Ente masih bikin KTP, ya KTP asalnya Indonesia. Tidak menganggap pemimpinnya sebagai pemimpin. Ya. Subhanallah. Kalau ada yang mengajak seperti ini, maka ini bukan seorang yang alim. Ya. Kalau ada seorang ustadz, dia selalu menjelek-jelekkan pemimpinnya, dia mengajak untuk i'tizal, untuk keluar dari kepemimpinan yang sah, maka tinggalkan dia. Dia tidak faham tentang akidah. Salah satu daripada akidah yang ditetapkan di dalam syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kewajiban kita untuk taat kepada pemimpin kita selama pemimpin kita tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Apalagi perkara-perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Biasanya ada hal-hal yang problematika masyarakat, problematika dunia yang di situ
Tidak ada nas yang sharih, yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian pemimpin tersebut dia berijtihad, mengambil satu pandangan, ya maka wajib bagi kita untuk kita taati. Kalau misalnya sholat, haji, puasa, dan yang lain sebagainya tanpa perintah pemimpin pun tetap kita harus lakukan. Karena ini perintah dari Allah. Tapi ini untuk limaslahatil ummah, kemaslahatan ummah jemaah. Jadi kalau ijtihad mereka untuk kemaslahatan umat, maka wajib bagi kita untuk kita taati. Kalau mereka mengajak kita untuk bermaksiat, ya maka tentunya kita jangan mengikutinya. Terkadang kita teriak-teriak, jauhi pemimpin kita dan dan sebagainya. Ketika malam tahun baru ya masih bakar-bakar ayam. Ya, alasannya besok libur. Ente mau ngapain bakar ayam? Ya. Untuk menghabiskan waktu malamnya. Ya. Kenapa nggak kemarin aja? Kemarin nggak libur Ustaz. Alhamdulillah antum dikasih libur, istirahat. Ya. Ini tidak. Atau mengatasnamakan pengajian malam tahun baru. Antum masuk tasyabbuh. Ya. Umat muslim tidak ada istilah hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya tahun baru Hijriah saja tidak diperkenankan untuk dirayakan. Tahun baru Hijriah tidak diperkenankan untuk dirayakan. Tapi kaum muslimin pada umumnya merayakan. Kebenaran itu tidak harus banyak mengikutnya. Yang hak itu tidak harus banyak mengikutnya. Barometer satu kebenaran itu tidak harus diklaim oleh banyak orang baru itu disebut benar. Tidak. Tapi barometer sebuah kebenaran itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masih ingin beragama dengan baik, kalau ibadah kita masih ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sudah. Ya, kita manusia itu biasanya banyak protes. Masih ingin ha hu hi dan lain sebagainya. Sudah cukup jemaah. Beribadah dengan benar. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau pemimpin kita tidak perintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Ya, seperti itu. Makanya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Budak ini status terendah jemaah. Budak ini status terendah. Tapi kalau dia pemimpin menjadi pemimpin, maka wajib bagi rakyatnya untuk mentaati budak ini. Bayangkan. Dan tentunya dalam tanda kutip ya, mustahil seorang budak itu akan menjadi pemimpin. Kenapa? Karena budak itu ada hak milik dari tuannya. Yang berhak siapa? Kalau seandainya budak ini terpilih, yang berhak jadi pemimpin siapa? Tuannya, bukan budaknya. Tapi bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun yang memimpin kalian adalah budak, dan itu jelas gak mungkin budak itu menjadi pemimpin. Tapi Nabi perintahkan kepada siapa saja yang mereka menjadi rakyatnya untuk mentaati pemimpinnya. Subhanallah. Ini pemimpin kita gantengnya luar biasa. Rambutnya klimis. Pakaiannya Masya Allah, sepatunya nejing, bukan dari kalangan budak, masih saja dicemooh, masih saja dihina, masih aja dicaci maki. Bagaimana kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik jika rakyatnya banyak yang mencaci pemimpinnya?
Ingat jamaah, ya. Baiknya suatu kepemimpinan akan kembali dengan baiknya rakyatnya. Jadi kalau kita sekarang melihat pemimpin kita tidak baik, ya berarti rakyatnya tidak baik. Makanya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ya, pernah diherankan oleh seseorang, ya, yang mengatakan bahwa dulu di zaman kepemimpinan Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi kepemimpinannya itu adil, kepemimpinannya itu bagus, baik, bahkan di zaman Abu Bakar juga baik dan lain sebagainya. Tapi kenapa di kepemimpinan Anda ini kok menjadi tidak baik? Ya. Maka dijawab oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, karena rakyatnya itu seperti Anda ini. Kalau di zaman Rasulullah rakyatnya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sekarang yang memimpin saya rakyatnya seperti Anda ini. Seperti itu. Ya. Maka sekali lagi jemaah sekalian, ini adalah nasihat dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika ada satu maslahah untuk negeri kita, ya maka tentunya wajib bagi kita untuk apa? Untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpin kita. Tayyib. Ikhwan sekalian rahimakumullah, para ulama itu membahas tentang terkait dengan al-imam al-mutaghallib, yaitu penguasa yang meraih pemerintahan dengan cara mengkudeta. Misal nih ada satu pemerintahan, ya kita nggak usah ceritakan di zaman dulu kan pernah di Indonesia terjadi ya. Ya meskipun itu bukan mengkudeta tapi diganti, diturunkan dengan paksa. Ya. Yang sekarang hampir-hampir terjadi biasanya. Isu-isu pasti ada. Ya, nanti misalnya nih presiden kita akan berakhir ya, di tahun depan 2024 dan kita nanti akan ada pemilihan umum di Februari tanggal 14 ya. Ya. Lalu kemudian ada yang terpilih salah satu dari ketiga calon kita. Belum tentu dia lebih baik dari presiden kita yang sekarang. Sebagaimana ketika kita menilai presiden kita yang sebelumnya lebih baik daripada presiden kita yang sekarang. Dan akan seperti itu terus ya, ya. Akan seperti itu terus. Makanya sangat bodoh sekali jika ada di antara kita kaum muslimin tersibukkan dengan apa? Dengan perkara-perkara duniawiah seperti ini. Bahkan sampai dulu ada yang sampai berdoa kepada Allah, kalau pasangan ini tidak dimenangkan, maka engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Subhanallah. Emang sebegitunya. Subhanallah. Ya. Jadi kita banyak tertipu, waktu kita habis hanya untuk ngurusin hal yang seperti ini. Ya. Tinggal tunggu saja siapa yang memimpin kita, taati, selesai. Coba kalau semua rakyatnya itu taat semua, kepemimpinan tidak akan mungkin terganjal dengan berbagai macam permasalahan dari internalnya. Ini dari eksternnya sudah banyak sekali permasalahan. Ingin membangun ini sulit, membangun ini sulit. Untuk seperti ini sulit, ini seperti ini sulit. Rakyatnya banyak yang rongrong pemimpinnya. Kita diperintahkan yang itu taat, as-sam'u wa ta'ah, selesai. Subhanallah. Ya. Coba kita taat jamaah, maka akan mudah kepemimpinan ini. Dan kebanyakan dari kita seperti itu. Sibuk kita ini sebelum kepada pemilihan, kita disibukkan mencela sana, mencela sini, mencaci sana, mencaci sini, lain sebagainya. Bahkan suami sama istri perang sebab karena apa? Beda pilihan. Bapak sama anak sampai diem-dieman sebab karena apa? Beda pilihan. Subhanallah. Ini bukan seperti perang Badar di zaman Nabi SAW. Perang antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Ya. Bukan. Sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah membunuh bapaknya. Sehingga Mus'ab bin Umair membunuh Ubaid bin Umair saudaranya. Sehingga Abdurrahman dibunuh oleh bapaknya.
Sehingga Umar bin Khattab membunuh saudaranya, Hamzah membunuh saudaranya, Ali membunuh saudaranya. Tidak. Ini bukan masalah sentimen terhadap agama. Tapi kita disibukkan dengan perkara ini sehingga apa? Kita jauh dari Al-Quran. Malas dari belajar agama. Karena kita sudah disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Wal'iyadhu billah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa kami mendapati suatu kaum, yaitu para sahabat yang dimaksud, itu mereka lebih pelit dalam masalah waktu daripada pelitnya mereka dalam masalah uang, harta, dinar dan dirham. Pelit terhadap masalah waktu, tapi kita habiskan untuk perkara yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya, jadi sekali lagi hendaknya setiap muslim itu berusaha untuk taat kepada penguasa dan pemimpinnya. Ya, dalam keadaan apapun, jangan menjadi provokator yang menjadikan hilangnya stabilitas keamanan di negeri kita. Negeri kita ini subhanallah sudah aman jemaah. Kita sholat bisa sholat. Cuman terkadang ada isu ini, itu dan lain sebagainya. Iya nanti kita enggak ini, tapi anak cucu kita simpel jemaah. Kalau kita taat Allah akan jaga mereka. Kan kita sudah bahas hadisnya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian. Dan kita sudah bahas itu. Allah akan jaga kita, Allah akan jaga anak-anak kita, Allah akan jaga harta kita, Allah akan jaga kesehatan kita. Kalau kita mau menjaga diri kita, solehkan diri kita, maka fa insyaallah anak-anak kita, cucu-cucu kita juga akan dijaga oleh Allah. Andekan pun tentunya insya Allah tidak akan mungkin. Memang benar apa yang dikatakan, itu menjadi nilai pahala besar buat cucu-cucu kita. Mereka berada di medan jihad. Dan jihad merupakan puncak tertinggi di dalam Islam. Sebagaimana kaum muslimin yang ada di Filistin. Kenapa kita harus khawatir? Ya, gak perlu khawatir jemaah. Fokuskan untuk mensolehkan diri kita. Dan kita didik isi dan anak-anak kita. Jaga kehormatan pemimpin kita. Agar mereka menjadi pemimpin yang benar-benar bisa menuntaskan berbagai masalah dan permasalahan yang ada ya, di kepemimpinannya. Bisa menuntaskan masalah rakyatnya dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin kita. Kemudian yang ketiga, Rasul SAW memberikan wasiat kepada kita tentang berpegang kepada sunnah Rasul SAW dan Khulafaur Rasyidin serta menghindari bid'ah. Maka bahasa beliau SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian setelah Nabi SAW, maka akan melihat berbagai macam perselisihan yang ada. Ya. Subhanallah. Ya. Ternyata hal ini terjadi ya, sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak hal-hal yang diperselisihkan, entah masalah akidah atau masalah furu'iyah. Ini terjadi. Dan ini merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang khabariyah, memberitahukan kabar kejadian yang akan datang. Tentunya ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita ya, kalau terjadi berbagai macam perselisihan, maka fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di.
selama kita berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita sudah mengambil jalan yang lain, maka yakin kita tidak akan mungkin bisa selamat. Seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Baik. 1 menit lagi ya. Kita cukupkan di sini. Insyaallah kita akan sambung lagi terkait dengan pembahasan masalah bid'ah dan problematikanya. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan, silakan. Ya ada ahad yas'al. Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.